Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Divi dan Mas Asisten Praktikum yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuriksan dengan NIM 2454450 SV 25445. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS untuk mata kuliah Praktikum Basis Data. Di sini saya membuat sistem basis data untuk usaha penyewaan kamera bernama Lensa. Oke, langsung saja ke Figma. Jadi di sini adalah gambar ERD diagramnya, yaitu saya membuat 7 tabel yang saling berrelasi. Yang pertama ada tabel user sebagai pelanggan, admin tugas mengelola data, dan ada item yaitu produk yang disewa oleh user. Kemudian ada kategoris di mana setiap item nanti ada kategorisnya, dan tabel rentals yaitu tabel transaksi penyewaan yang dibawakan oleh user dan items. Kemudian review, setelah menyewa user bisa melakukan review. Kemudian payment untuk memiliki data pembayaran. Itulah diagram ERD yang saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke beralih ke SQL Developer. Oke. Baik. Di sini saya sudah membuat 7 tabel. Ini ada tabel dan satu audit log, dimana ini nanti untuk trigger. Oke, di sini yang pertama ada tabel admin dan ada tabel kategoris, tabel user, items, rental, payment, dan juga tabel review. Tidak lupa juga set primary key-nya dan juga origin key-nya untuk menjaga integritas data, dan juga check constraint untuk validasi data. Lanjut ke query kompleks yang ada di sistem basis data yang saya gunakan. Ini ada 4, jumlahnya ada 4. Yang pertama ada menampilkan ringkasan jumlah item per kategori. Nah, di sini akan menampilkan ringkasan dimana saya menggunakan left join agar kategori tanpa item juga tetap ditampilkan, seperti baterai 0 tapi tetap ditampilkan, dan diurutkan berdasarkan nama kategori. Selanjutnya menampilkan daftar sewa terbaru di dashboard admin. Di sini mengambil data sewa, nama item, dan nama user dengan join, dan diurutkan dari sewa yang paling terbaru. Jadi ini akan menampilkan 5 data sewa yang terbaru. Kemudian selanjutnya ada menghitung statistik ulasan untuk satu produk. Nah, dimana ini ketika ingin mengecek item ID 1, status ulasannya bagaimana. Kita select 1. Nah, ternyata item ID 1 yang mereview ada 3 dan rata-ratanya dan 5. Jadi di sini saya menggunakan average dan count. Ada tabel ulasan dengan filter berdasarkan item ID. Subquery ini digunakan untuk mendapatkan rental ID yang terkait dengan produk tersebut. Dan yang keempat ada menampilkan riwayat sewa pengguna dan mengecek status ulasan. Jadi di sini ketika kita ingin melihat riwayat pengguna misal user ID 1, kita masukkan 1, kita apply. Nah, di sini ternyata user ID 1 ada totalnya 6 penyewaan. Dan juga status ulasannya ada yang belum dan juga ada yang sudah. Jadi di sini saya menggunakan join ke tabel item untuk nama barang, dengan left join ke review untuk mengetahui status ulasan, dan diurutkan dari sewa yang terbaru dan terlama. Dan lanjut ke view dan fungsi. Di sini terdapat 2 view dan 1 fungsi. Yang pertama
ada view rental details. Kan get. Nah, di sini akan muncul merangkum semua detail sewa. Jadi view ini berfungsi untuk menggabungkan semua informasi yang penting terkait penyewaan, seperti data rental, kemudian kategori barang, kemudian ada informasi pembayaran. Jadi dengan view ini kita bisa lebih mudah menampilkan data penyewaan secara lengkap tanpa harus menulis query join yang panjang berulang-ulang. Yang kedua, view customer leaderboard. Jadi view ini untuk melihat pelanggan mana yang paling sering menyewa. Ini sangat berguna untuk program loyalitas. Create. Sini menampilkan leaderboard dengan user ID 1 yang nomor 1 dengan total spending 192.000. Ini akan diurutkan berdasarkan total pengeluarannya mereka. Yang ketiga yaitu ada fungsi yang bernama get total review by item. Di fungsi ini analisis bisnis yang lebih spesifik. Jadi berfungsi untuk menghitung total pendapatan dari satu item spesifik. Nah, kita coba. Kemudian cara menggunakannya itu dengan select, kemudian panggil fungsinya tadi dan isi dengan item ID. Jadi kita coba cek untuk item ID 1, pendapatannya, total pendapatannya udah 247. Jika belum ada pendapatan akan menekan 0. Untuk item ID 5, 320. Kemudian selanjutnya untuk prosedur. Sini terdapat satu prosedur. Saya membuat dengan nama cancel rental. Jadi prosedur ini akan menangani proses pembatalan sewa dan pengembalian stok. Coba, oke, udah 4. Sini prosedur cancel rental. Jadi cara mengenalnya di sini diawali dengan in, kemudian cancel rental, kemudian ambil lagi rental ID-nya. Misal kita mau membatalkan dengan ID 99 sedang berlangsung. Kita ganti ke 99 dengan user ID 2. Coba proses komplit, kita coba lagi dan dibatalkan. Jadi di sini bagian pentingnya terdapat di setelah ini. Jadi di sini mengecek apakah transaksi sewa dengan rental ID dan user ID yang diberikan memang masih aktif dan belum selesai atau dibatalkan. Tadi yang berlangsung. Jika valid, maka status sewa diubah menjadi dibatalkan dan stok barang dikembalikan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada trigger untuk otomatisasi dan keamanan tingkat lanjut. Di sini saya mengimplementasikan 2 trigger. Pertama ada after rental insert. Jadi sebelumnya buat tabel dulu untuk menampung log audit. Nah, jadi log audit tadi untuk menampung log audit. Tambahkan juga add pada items. Sudah saya tambahkan. Selanjutnya kita mencoba untuk trigger after rental insert. Jadi trigger ini akan aktif setelah ada data baru masuk ke tabel rental. Kita di sini
Oke, kita coba tambahkan data yang baru. Start. Kita coba cek. Nah, di sini kan ada log timestamp yang paling terbaru. Jadi manfaatnya, trigger ini jadi setiap kali ada transaksi sewa baru, sistem langsung membuat catatan audit secara otomatis, jadi tanpa perlu input manual. Selanjutnya trigger kedua, nama before item update. Jadi trigger ini akan otomatis mengisi kolom add dengan waktu yang sama saat ini. Jadi setiap kali sebuah baris di items diupdate, nanti akan otomatis mengisi kolom add dengan waktu saat ini. Ini sudah saya run. Sini. Dan cara melakukannya yaitu kita misal mengubah untuk yang di items. Misalnya di 3 kamera mulai serba. Dan kita update. Setelah update, dan mengecek jika sudah terisi otomatis. Nah, di sini kan munculkan bahwa kolom add yang sudah terisi otomatis. Di semua perubahan pada data barang akan tercatat otomatis waktu terakhir diubahnya, sehingga histori perubahan data terjaga dengan baik. Baik, demikian presentasi proyek basis data. Nah, dan saat ini sistem ini telah memenuhi semua syarat kelengkapan, mulai dari pembuatan tabel, relasi, hingga implementasi fitur-fitur advance seperti view, function, prosedur, dan trigger. Basis data ini mampu menciptakan sistem manajemen penyewaan yang otomatis, aman, dan mudah untuk dianalisis. Terima kasih atas perhatian Ibu Devi dan Mas Asisten Praktikum. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.